Terima kasih sudah setia menonton channel ini. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 336. Baik Fiona maupun Andrew menghela napas lega saat mendengar putri mereka tidak akan diculik. Tetapi tetap saja, mereka sangat marah mengetahui bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari situasi yang sulit ini. Itu semua salah Jack. Tidak peduli bahwa dia tidak menyukai Sharon, akan tetapi dia benar-benar menggunakan obat puring untuk menipunya dan mengatakan kepadanya bahwa itu adalah obat pelangsing. Gadis malang itu masih menderita diare. Aku akan pergi sekarang, Tuan. Ruka memberi hormat sebelum dia dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Dia tahu Jack adalah seorang pengawal dan mengira dia adalah petarung yang terampil, jadi dia berkeliling mencari petarung lain yang bagus untuk direkrut. Baru kemudian dia pergi ke tempat tinggal keluarga Drake. Joan menghela napas dalam-dalam. Dia sudah mengantisipasi semua yang telah dilakukan Fiona dan yang lainnya. Namun, dia tidak berdiri demi putranya. Dia tahu itu tidak berguna, bahkan jika dia menjelaskan semuanya atas namanya. Selain itu, dia sangat yakin bahwa putranya tidak akan sebodoh itu untuk memberi obat puring kepada Sharon. Putranya bukanlah orang seperti itu, dia tidak akan mengerjai seseorang bahkan jika dia tidak menyukainya. Oh, jauh lebih baik. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti selamanya, Sharon akhirnya muncul dari toilet, keringat dingin mengalir di dahinya. Sayang, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Orang tuanya segera bertanya ketika mereka melihatnya keluar, kekhawatiran terukir pada ekspresi wajah mereka. Aku baik-baik saja. Aku sebenarnya dalam semangat yang bagus. Aku hanya sedikit sial. Sharon menyunggingkan senyum canggung. Dia kemudian memperhatikan pengawal di depannya, serta Fiona dan yang lainnya. Ibu, ayah, siapa mereka? Oh, mereka mertua dari si Pang itu, Jack White. Aku baru saja membawa mereka ke sini karena mereka adalah keluarganya. Ruka sekarang mencarinya. Sayangnya, Pang itu bekerja sebagai pengawal untuk keluarga Drake. Jadi sebaiknya kita tidak langsung menangkapnya. Aku menyuruh Luka dan rekan-rekannya yang lain menunggu di pintu masuk. Mereka akan menangkapnya begitu dia pulang kerja. Bahwa Jack benar-benar berani memberimu obat puring yang membuatmu sakit perut, kata kepala keluarga George. Huff. Aku pasti akan memberinya pelajaran begitu kita mendapatkannya. Sharon segera marah melihat kelakuan kedua orang tuanya. Bu, ayah, apa yang kalian berdua lakukan? Dia langsung menggonggong. Jack hanya memberiku pil pelangsing. Aku percaya padanya. Dia memberitahuku bahwa aku bisa kehilangan 15 kilo dalam sehari. Setelah dia mengatakan itu, dia berbalik ke arah pengawal. Lepaskan saja mereka dan biarkan mereka pergi, perintahnya. Juga, beritahu Luka untuk kembali. Jack adalah seorang dokter. Dia mungkin jauh lebih baik daripada para dokter barat yang ada di rumah sakit. Para pengawal memandang tuan mereka, tidak bergerak satu inci pun. Ketika Fiona dan yang lainnya mendengar ini, kebingungan melintas di ekspresi mereka. Apa? Dokter? Mereka tidak akan pernah percaya itu, meskipun dalam sejuta tahun. Tentu, Jack memiliki pengetahuan tentang cara merawat tulang setelah berada di medan perang selama bertahun-tahun sebagai seorang militer, dan dia berhasil menyembuhkan kaki Andrew. Meski demikian, bukan berarti dia mumpuni untuk membantu Sharon menurunkan berat badan. Selain itu, menyembuhkan kaki dan menurunkan berat badan adalah dua masalah yang sama sekali berbeda. Benar. Jack pasti memberikan pil pelangsing. Tuan George, Anda salah paham. Tolong lepaskan kami. Sena bereaksi lebih dulu saat dia langsung berteriak. Yang dia inginkan hanyalah meninggalkan tempat ini, dan dia akan segera meninggalkan Eastfield. Dia akan mampu berkembang kemanapun dia pergi. Meskipun kepala keluarga George akan menyadari ada sesuatu yang salah setelahnya, itu sudah terlambat. Aku tidak bisa membiarkan mereka pergi. Aku tidak bisa memastikan apakah tubuhmu akan mengalami komplikasi nantinya. Kamu berada di toilet untuk waktu yang lama barusan. Kamu pasti sudah makan obat puring. Lihat dirimu. Kamu terlihat sangat kurus. Aku pikir kamu menjadi sedikit lebih kurus. Kepala keluarga George mengamati putrinya dan memperhatikan bahwa dia tampak sedikit lebih kurus. Hatinya tercabik-cabik melihat pemandangan itu. Bab 337. Aku terlihat lebih kurus. Mata Sharon langsung cerah. Cepat. Ambilkan aku timbangan. Jack memang bilang aku akan kehilangan 15 kilogram dalam sehari. Biarkan aku mengukur berat badanku, dan melihat apakah obatnya benar-benar manjur. Dia menangis. Ya ampun, jangan bilang aku akan melihat hasilnya.
Sharon merasakan kebahagiaan melonjak di sekujur tubuhnya. Jika dia benar-benar kehilangan berat badan, itu akan membuat hari-harinya menyenangkan. Tidak lama kemudian, dua pengawal membawa timbangan yang sangat besar padanya. Sharon segera berdiri di atasnya. Saya baru saja menimbang berat badan saya sehari sebelumnya, katanya. Saat itu berat saya 106 kg. Siapa yang tahu kalau berat badan saya benar-benar turun? Setelah dia mengatakan ini, dia memperhatikan angka-angkanya. Ya ampun. Beratku hanya 101,5 kilo sekarang. Dia tiba-tiba meledak dalam kegembiraan. Saya baru saja kehilangan 4,5 kg dalam beberapa saat. Ini luar biasa. Tidak mungkin. Kamu benar-benar kehilangan berat badan. Tuan dan Nyonya George bertukar pandang, benar-benar heran. Paling lama, dia berada di dalam toilet mungkin hanya beberapa jam, dan berat badan putri mereka benar-benar turun. Apakah Anda serius? Joan adalah orang pertama yang bergegas. Dia juga melihat angka-angkanya. Dia sangat tersentuh sehingga matanya mulai berkaca-kaca. Saya tahu bahwa putra saya tidak akan menipu siapapun. Dia bukan penipu, Anda dapat mengandalkan hal itu. Karena dia mengatakan bahwa itu akan membantu Nona George menurunkan berat badan, dia pasti akan menepati kata-katanya. Benarkah? Itu fantastis. Fiona sangat gembira sehingga dia praktis menari. Dari kelihatannya, dia hampir melakukan tarian memutar di depan semua orang. Tuan George, karena ini bukan penipuan dan putri Anda baik-baik saja, bisakah kita pergi? Andrew menghela napas lega lagi. Peristiwa barusan telah memberi mereka kejutan dalam hidup mereka. Mustahil. Balasan instan Tuan George membuat mereka terdiam. Kita tidak tahu seluruh situasinya sekarang. Siapa yang tahu obat apa yang telah putri saya minum? Bagaimana jika ada efek samping? Bagaimana jika timbangan ini tidak akurat? Siapa yang bisa menjawabnya? Selain itu, bagaimana jika sesuatu terjadi pada putri saya lagi setelah kami melepaskanmu? Bagaimanapun, kita akan menunggu sampai semuanya beres dan diverifikasi sebelum melepaskan kalian semua. Itu benar. Tidak ada yang bisa pergi sekarang. Obat yang ajaib pasti memiliki beberapa efek samping. Nyonya George ikut campur juga. Fiona dan yang lainnya terdiam sesaat. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa agar obat dari Jack ini benar-benar manjur dan tidak menimbulkan efek samping. Benar. Bagaimana jika timbangan ini tidak akurat? Sharon memikirkannya sejenak sebelum meminta mereka, ambilkan saya timbangan yang lain. Saya khawatir timbangan yang ini tidak akurat. Baiklah. Nona muda, silahkan tunggu sebentar. Kedua pengawal itu langsung kabur. Begitu mereka pergi, ekspresi Sharon berubah sekali lagi. Sambil memegangi perutnya, dia bergegas ke toilet. Dia masih harus pergi ke toilet lagi. Tuan George jatuh ke dalam keadaan panik. Jika ini terus berlanjut, dia bisa pingsan karena kelelahan. Setelah beberapa saat, kedua pengawal itu menemukan timbangan lain. Mereka menunggu di luar. Kali ini, Sharon baru muncul dari toilet saat menjelang tengah hari. Dia tampak seperti kehilangan banyak berat badan. Ya ampun. Roknya jauh lebih longgar. Dia kehilangan berat badan lagi. Kita bisa melihat bahwa dia benar-benar kehilangan berat badan kali ini. Fiona sangat bersemangat. Terima kasih kepada para dewa. Mereka benar-benar diselamatkan kali ini. Bab 338. Dia semakin kurus. Dia pasti semakin kurus. Nyonya George juga sangat bersemangat. Ini praktis merupakan keajaiban. Aku akan menimbang diriku sendiri dan melihatnya. Sharon tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. Dia segera melompat ke timbangan pertama. Dia mengambil napas tajam ketika dia menimbang dirinya sendiri. Ya ampun, beratku hanya 97,5 kilo sekarang. Luar biasa. Aku kehilangan 4 kilo lagi. Aku masih kehilangan 4 kilo, bahkan jika timbangan ini tidak berfungsi dengan benar. Jadi kamu pasti semakin kurus. Tuan George tampak sangat senang. Dia mengamati putrinya, melihat bahwa selain keringat yang membanjiri tubuhnya, dia tampak bersemangat. Jadi, sepertinya tidak akan ada komplikasi untuk saat ini. Sharon dengan bersemangat berlari ke timbangan lainnya, lalu mengamati angka-angkanya dan segera setelah itu, dia melompat kegirangan. Bu, ayah, ke sini dan lihat. Jumlahnya sama. Beratku 97,5 kg. Luar biasa. 97,5 kilo mungkin terlalu berat untuk gadis-gadis lain.
Mereka mungkin akan merasa bahwa ini jauh dari sesuatu untuk dirayakan. Bukan angka-angka itu yang bisa membuat mereka bahagia. Namun, angka-angka ini membuat Sharon sangat gembira. Dia selalu ingin menurunkan berat badan. Dia akan bahagia sepanjang hari meskipun hanya turun 1 kilogram. Mimpi itu terasa bagai angan-angan baginya sebelum hari ini. Total sudah 8,5 kilo. 8,5. Dan ini baru siang hari. Siapa yang tahu kalau kamu benar-benar bisa kehilangan 15 malam ini? Seorang pelayan juga sangat gembira. Dia selalu mengawasi dan memperhatikan Sharon. Dia tahu banyaknya pelecehan dan rasa malu yang Sharon terima dari orang lain selama 2 atau 3 tahun ini. Bu, ayah, lihat. Apa yang saya katakan. Jack tidak akan pernah berbohong kepada saya. Dia adalah seorang tentara, tentu saja, tetapi dia juga seorang dokter. Dan dia adalah dokter ajaib bagi saya. Ekspresi wajah Sharon terpancar dengan kegembiraan. Sebuah pikiran kemudian muncul di benaknya ketika dia menambahkan, apakah kamu tidak akan melepaskannya? Sharon, tidakkah kamu khawatir akan ada efek sampingnya? Mengapa kita tidak menunggu sampai malam hari, dan melihat apakah tubuhmu benar-benar bebas dari komplikasi? Aku tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Aku hanya mencegah skenario terburuk yang mungkin terjadi, oke? Tuan George melanjutkan sambil tersenyum, ayo, beri mereka tempat duduk dan siapkan minuman untuk mereka. Mereka adalah tamu saya sekarang. Jika putri saya benar-benar baik-baik saja, saya pasti akan mengucapkan terima kasih. Kegembiraan muncul dalam diri Fiona ketika dia mendengar bahwa Tuan George akan mengucapkan terima kasih. Dari kelihatannya, sangat jelas bahwa Sharon kehilangan berat badan. Jika Jack benar-benar ahli dalam pengobatan dan benar-benar bisa mengobati penyakit aneh Sharon, maka semuanya akan sempurna. Tidak masalah jika Tuan George tidak memberi mereka uang. Itu adalah suatu kehormatan tersendiri jika dia mentraktir mereka makan malam. Jika mereka dapat menciptakan hubungan baik dengan keluarga George, mereka tidak perlu terlalu khawatir di masa depan. Mereka akan memiliki keluarga lain untuk diandalkan. Mengikuti alur pemikiran ini, Fiona segera angkat bicara, maafkan kami kalau begitu. Ya ampun, kami tidak pernah berpikir bahwa menantu kami ini juga pandai dalam pengobatan. Dia mungkin bertemu dengan beberapa dokter yang terampil, dan belajar sedikit darinya saat dia masih menjadi tentara. Kebencian memenuhi dada Joan. Ketika awalnya mendengar bahwa mereka akan dibunuh, Fiona dan yang lainnya merasa sangat benci, sehingga mereka siap untuk segera memutuskan semua hubungan dengan Jack. Mereka bahkan melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia adalah orang luar dalam keluarga mereka. Sekarang, ketika situasinya menguntungkan mereka, dia tidak hanya memanggilnya menantu, tetapi dia memujinya dengan begitu tinggi. Oh tidak, perut saya sakit lagi. Setelah Sharon beristirahat sebentar, dia tiba-tiba memegangi perutnya. Namun kebahagiaan menari di matanya. Saya pikir saya akan menurunkan berat badan lagi. Hah, ayo, ayo. Nyonya George tidak bisa menahan senyum. Dia tidak begitu khawatir kali ini. Di kediaman keluarga Drake, Jack baru saja tiba dan bersiap untuk melakukan pekerjaannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kyle Jones dan beberapa pengawal lainnya akan menemuinya begitu dia melangkah melewati pintu. Bab 339. Jack mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa itu adalah Kyle. Pak, jangan bilang Anda ingin menantang saya lagi. Tidak mungkin. Kamu jauh lebih kuat daripada aku. Aku punya hal yang lebih baik untuk dibicarakan, daripada menantangmu untuk bertarung, tentu aku akan kalah. Kyle terkekeh dan melangkah maju, menawarkan sebatang rokok kepada Jack. Ayolah, Jack. Kami sudah memikirkannya matang-matang. Kau akan menjadi kakak laki-laki pengawal keluarga Drake mulai sekarang. Dan sebagai kakak laki-laki kami, pengawal kami yang lain akan mendengarkanmu. Jack tidak mengambil rokoknya. Dia mengeluarkan rokok White Sand-nya sendiri. Saya hanya merokok dari merek ini, katanya sambil tersenyum. Aku tidak terbiasa dengan rokok premiummu. Kyle merasa sangat canggung ketika Jack benar-benar menolak rokoknya. Itu membuatnya malu sebagai pemimpin pasukan. Namun, dia tidak pernah mengharapkan penjelasan Jack. Itu membuat kecanggungan menghilang dalam sekejap. Dia tersenyum dan menyelipkan rokok di antara giginya sebagai gantinya. Kau cukup unik, Jack. Bahkan hobimu jauh lebih istimewa daripada kami. Terserah kamu saja. Panggil saja aku apapun yang kamu ingin panggil aku. Jack meregangkan anggota tubuhnya, berpikir sejenak.
Tapi, karena kamu sudah memanggilku kakak, maka kamu harus tampil lebih baik di masa depan. Tentu saja. Kyle mengaku sambil memukul dadanya. Baiklah kalau begitu. Jack mengangguk dan masuk ke dalam. Dia pergi ke ruang tamu, yang terletak di lantai pertama villa Nonatanya. Saat ini, dia sedang minum teh dengan sepupunya, Ivene. Ivene mengenakan gaun mini hitam yang kebetulan menutupi lututnya hari ini. Dengan warna kulit putihnya, pemandangan yang kontras ini membuatnya terlihat lebih menarik. Aura keanggunan dan daya pikat menyelimuti dirinya. Senyum di wajahnya langsung sirna saat melihat Jack masuk. Kemarahan mendidih dalam dirinya, begitu dia mengingat apa yang terjadi kemarin, ketika bajingan itu melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Sayangnya, Tanya secara khusus mengatakan kepadanya bahwa Jack mungkin memiliki hubungan khusus dengan Dewi Perang, dan keluarga Drake masih perlu berada di sisi baiknya. Ini memicu pikiran yang penuh kebencian di kepala Ivene. Dia tidak menginginkan apapun selain menghancurkannya, dan menghancurkan Jack untuk selamanya. Mustahil. Aku tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku perlu memikirkan cara untuk menempatkan dia pada tempatnya. Aku tidak akan pernah puas sebelum menghancurkannya. Ivene memikirkannya sebentar, lalu dia mendapatkan sebuah ide. Dia tersenyum pada sepupunya. Tanya, sudah lama aku tidak pergi ke Gemstone Street. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke sana hari ini? Tentu. Aku sudah lama tidak berbelanja. Baiklah, ayo kita pergi. Tanya langsung setuju. Kalau begitu, haruskah kita membawa pengawal pribadimu? Lagi pula, tidak mungkin kita akan pergi ke sana tanpa pengawal. Banyak orang kaya pergi ke sana, tetapi ada banyak pencopet di tempat-tempat seperti itu. Apalagi, di sana cukup kacau. Ivene kemudian melirik ke arah Jack. Pesan tersirat dalam kata-katanya, sangat jelas. Baiklah. Kita tidak akan membawa orang lain selain dia kalau begitu. Dia bernilai beberapa lusin orang. Jawab Tanya sambil tersenyum. Beberapa lusin. Kamu meremehkanku. Jack menyunggingkan senyum ceria dan menambahkan, aku bernilai 1000 jika yang kuhadapi hanyalah cecunguk kecil. Bab 340. Sungguh perkataan yang terlalu tinggi. Seolah-olah Anda sendiri adalah dewa perang. Kata-kata Jack membuat Ivene memutar bola matanya. Dia mungkin akan percaya jika pengawal keluarga Drake bernilai 100 pria, tetapi senilai 1000 pria itu terlalu berlebihan, kan? Ayo pergi. Sudah agak siang sekarang. Lebih awal lebih baik dalam memilih batu judi. Kalau tidak, seseorang dengan mata yang baik mungkin akan mengambil barang yang bagus terlebih dahulu. Kata Tanya sambil tersenyum. Ivene terkejut sesaat. Oh, sepertinya kamu tahu sedikit tentang hal ini, Tanya. Ivene memujinya. Tanya hanya memutar matanya dengan panas. Aku belajar semuanya darimu, oke. Kamu sangat gila dengan batu judi ini, selalu membawaku ke Gemstone Street. Aku sudah sering pergi ke sana, jadi tentu saja aku tahu semua hal seperti ini. Duo itu mengobrol saat mereka berjalan ke tengah halaman di luar mansion. Oh, benar. Apakah Anda tahu sesuatu tentang ini, Jack? Tanya berbalik untuk bertanya pada pengawalnya, ketika dia menyadari bahwa dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ivene menyela mereka bahkan sebelum dia bisa membuka mulutnya. Dia seorang mantan tentara. Aku bahkan pernah mendengar bahwa dia adalah seorang pengantar barang sebelumnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia tahu sesuatu tentang berjudi batu, hobi orang kaya? Sesuatu seperti ini tidak ada dalam pikirannya. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Aku hanya bertanya. Bagaimana jika dia tahu sesuatu? Tanya membantah, senyum canggung di wajahnya saat dia mengatakan itu. Sesuatu seperti itu benar-benar hobi orang kaya. Keluarga biasa tidak akan pernah memiliki sarana untuk mencoba-cobanya. Bibir Jack melengkung membentuk senyum masam. Dia membuka pintu mobil sport Tanya ketika mereka sampai di sana. Pada dasarnya, judi batu adalah pertaruhan di dalam batu, katanya. Satu potongan akan membuat Anda kaya atau menghancurkan Anda. Setelah Anda mengarahkan pandangan Anda pada batu yang benar, mungkin ada batu permata yang akan mengubah hidup Anda menjadi jutawan secara instan. Tentu saja, Anda akan rugi jika memilih batu yang salah. Tidak buruk. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan mendengar motto kami, satu luka akan membuat atau menghancurkan Anda. Ivene tersenyum tanpa humor. Dia membuka pintu mobil dan masuk ke kursi belakang. Ayo pergi, katanya. Saya akan membantu Anda memperluas wawasan Anda hari ini. Saya adalah dealer rock nomor 1 di dunia perjudian batu.
Saya dapat menghasilkan beberapa juta dalam sebulan dengan sedikit keberuntungan. Bahkan 10 juta lebih juga tidak masalah. Anda hanya menghasilkan 10 juta, dan Anda menyebut diri Anda sebagai dealer rok nomor 1. Jack tersenyum tanpa humor saat dia mengemudi, kepalanya menggelengkan tanda ketidakpuasan. Huff. Seolah-olah Anda memiliki mata yang luar biasa. Saya tidak tahu tentang tempat lain, tetapi saya memberitahu Anda bahwa saya benar-benar dealer rok nomor 1 di Eastfield. Ivene tertawa kecil dan mengangkat dagunya sedikit, bangga dengan postur tubuhnya. Dia keluar. Jack keluar, tapi dia bersama nonatanya. Ini bukan saat yang tepat untuk menangkapnya. Di antara mobil yang diparkir di seberang villa keluarga Drake, Luka kebetulan duduk di salah satunya. Dia awalnya berencana akan menunggu sampai Jack pulang kerja, dan dia kemudian akan keluar dari pintu masuk utama sebelum menangkapnya. Bahkan, jika keluarga Drake akan melakukan penyelidikan sendiri di masa depan, Jack sudah tidak hidup lagi. Dia hanya seorang pengawal. Selanjutnya, mereka tidak secara langsung menculiknya dari kediaman keluarga Drake. Selama mereka memberikan sejumlah uang, tidak mungkin keluarga Drake tidak akan setuju dengan mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan melihat Jack mengemudi setelah tidak menunggu terlalu lama, dengan 2 wanita cantik di belakangnya. Tentu saja kita tidak bisa menangkapnya saat dia bersama nonatanya. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya dalam perjalanan kembali setelah kita membawa Jack? Kita akan berada dalam masalah serius kalau begitu. Luka mempertimbangkan kesulitan mereka untuk sementara waktu. Kemudian, dia memberitahu bawahannya, tidak apa-apa. Kita tunggu saja di sini. Kita akan menjemputnya saat dia pulang kerja di sore hari, saat dia sendirian. Namun di sisi lain, Audi hitam diam-diam mengikuti mobil sport yang dikendarai Jack dari kejauhan. Ada pengawal di Audi. Jangan terlalu dekat. Akan merepotkan jika bajingan itu tahu kita di sini. Dia petarung yang sangat terampil. Dia memperingatkan pengemudi itu.